Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, serta salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas hidayahnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Sudrajat SPD MPD yang telah memberikan tugas membuat presentasi mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Pada hakikatnya setiap orang memerlukan komunikasi yang baik dalam bermasyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kemajuan teknologi yang selalu meningkat mengakibatkan perubahan pada penggunaan tata bahasa remaja yang menggunakan bahasa gaul atau informal dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya lebih bangga memakai bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Demi tercapainya suatu kecintaan terhadap penggunaan bahasa persatuan di negara kita tercinta ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya sendiri sebagai penulis dan para pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun. Sebagai manusia biasa, penulis tidak luput dari kesalahan baik dari segi teknik penulisan maupun tata bahasa. Walaupun demikian, penulis selalu berusaha menyajikan penulisan yang baik dan benar. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi semua kalangan yang membacanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Pada dasarnya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang menjadi identitas nasional. Bahasa Indonesia yang tidak diaplikasikan dengan baik tidak dengan mudah dapat melawan arus globalisasi yang sangat deras masuk ke dalam negeri ini. Selain itu, para remaja lebih senang menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Sehingga bahasa Indonesia semakin dianggap remeh dan generasi muda mulai menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa yang sulit untuk dipelajari. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Terlebih dari dalam era global seperti sekarang ini, jati diri suatu bangsa menjadi suatu hal yang amat penting untuk dipertahankan, agar bangsa kita tetap dapat menunjukkan keberadaannya di antara bangsa lain di dunia. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, yaitu, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol, karena dengan bahasa, setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Dalam komunikasi, peranan bahasa sangatlah penting. Segala informasi yang disampaikan memerlukan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai media komunikasi utama di Indonesia semakin menunjukkan kedewasaan dan kematangannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibowo Walija. Definisi bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Makna yang disampaikan dalam sebuah bahasa tidak hanya terikat dengan pilihan kata, tetapi juga cara penyampaiannya. Krida Laksana mengemukakan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakainya yang dibedakan menurut topik, hubungan pelaku, dan medium pembicaraan. Remaja masa kini lebih sering dan senang menggunakan bahasa gaul daripada bahasa resmi. Menurut mereka, bahasa gaul lebih nyaman dan cocok digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Remaja masa kini menganggap penggunaan bahasa resmi terlalu kaku dan monoton. Ironisnya, penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing ini tidak hanya dilakukan di lingkungan pergaulan saja, namun telah mendarah daging dan tak jarang digunakan remaja di sekolah. Bahkan ketika tes atau pelajaran bahasa Indonesia sekalipun, di sekolah remaja spontan berbicara atau menulis dengan bahasa gaul juga bahasa asing dengan teman dan guru karena telah terbiasa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Di dalam masyarakat saat ini telah berkembang dan banyak yang menyatakan pendapat bahwa para remaja kita dengan bahasa gaul dan bahasa asing telah merusak Indonesia yang baik dan benar.
Dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. Mungkin beberapa tahun ke depan masih bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, bagaimana dengan 50 tahun yang akan datang? Apakah bahasa Indonesia masih bisa bertahan atau akan hilang ditelan bahasa gaul dan bahasa asing? Hal ini menjadi tugas kita sebagai remaja sekaligus pelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Solusi yang bisa diambil misalnya, dengan lebih memperdalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sejak pendidikan usia dini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fakta dan data yang penulis dapatkan dari pengalaman sendiri maupun dari media sosial, dapat disimpulkan bahwa remaja Indonesia saat ini kurang berperan aktif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebanyakan pemuda-pemudi berbahasa Indonesia dengan tata cara yang menyimpang dari EYD dan KBBI. Oleh karena itu, para generasi muda harus diberi pedoman akan pengetahuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar dapat menjadi remaja yang tidak mudah terpengaruh dengan penggunaan kata-kata gaul dan bahasa asing yang digunakan secara berlebihan dan tidak tepat. Dengan demikian, para generasi muda dapat menyaring dan tidak semerta-merta menerima secara langsung budaya dan bahasa yang tidak baik masuk ke dalam kehidupan kita. Sebaiknya, sebagai generasi muda, lebih berperan aktif dalam melestarikan budaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita, sebagai generasi muda, harus dapat dengan cerdas menggunakan bahasa pada fungsi dan tempatnya. Jangan sampai kita memandang rendah bahasa Indonesia yang menjadi jati diri bangsa kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.